Jadi gue sebenarnya pengen curhat sama kalian gitu tentang sudut pandang orang terhadap pekerjaan kita gitu. Bukannya gue nggak mau dikritik ya, cuman gue lebih respect sama orang yang menghargai apapun bentuk pekerjaan kita gitu kan. Kayak misalkan gue deh gitu. Gue kerja di Daihatsu jadi sales mobil ini, jadi sales and marketing ini. Banyak yang support gue. Kayak, wah bagus Pras, sudah alhamdulillah dapat kerja, semangat Pras gitu. Teman-teman gue, pasangan gue, keluarga gue gitu. Tapi ada juga segelintir orang, gak banyak sih, cuman ada lah yang kesannya memandang kayak pekerjaan gue ini kayak kurang worth it lah buat dia atau buat gue gitu. Yang menurut sudut pandang orang itu ya. Terus kayak misalnya kayak gini misalkan, kalau bisa jangan jadi sales, cari kerjaan lain aja gitu. Soalnya kan itu gajinya nggak tetap, bla 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 gitu lah pokoknya lah, tentang sudut pandang dia tentang mengenai pekerjaan gua gitu. Gua lebih respect sama orang yang kayak ngasih tahu, tapi gua alhamdulillah Pras misalkan lu udah dapat kerjaan, wah sales lumayan tuh gitu. Pendapatannya juga kalau misalkan lu bisa jualan produknya bakalan makmur hidup lu gitu ibaratnya, sekali jualan atau dua kali jualan gitu kan. Tapi resikonya ada Pras, biasanya itu sales gini, lebih banyak di lapangan atau lebih capek gitu. Kalau lu nggak jualan ya pendapatan lu dikit gitu, nggak nutup buat kebutuhan lu gitu. Gue lebih respect yang begitu gitu, karena dia memotivasi gue juga, termotivasi dan semangat terus, nggak putus asa gitu loh. Karena kalau cuman kayak ini mah nggak worth it Pras, jangan gini aja, seakan-akan saran dia adalah saran paling terbaik di seisi dunia ini anjir, di seluruh kehidupan ini gitu. Gue kurang suka aja gitu gituin. Gini men, kalau menurut gue ya, rezeki itu beda-beda. Kayak ibarat nih, lu lihat di jalanan, di sebelah kanan ada Shell, di sebelah kiri ada Pertamina, depannya lagi ada Vivo, sama-sama SPBU kan, tempat pemberhentian pengisian bahan bakar gitu. Tapi kan kita nggak melihat, ini nggak kayak rezekinya si Shell, rezekinya SPBU Pertamina diambil sama Shell. Ya orang pada nggak mau ngisi SPBU ya gitu kan. Wah SPBU Pertamina mah kalah sama Vivo juga nih. Nyatanya ketiga SPBU itu ketika buka bersamaan di tempat yang berdekatan, mereka punya pelanggannya masing-masing. Pelanggan mereka tetap rame. Lagi malam minggu, lu ngantri bensin dimanapun, atau Sabtu pagi, weekend lah, atau di hari libur tanggal merah, pasti pom bensin rame dimanapun gitu kan. Sesepi-sepinya tuh lu harus ngantri gitu. Itu kan berarti membuktikan rezekinya udah ada masing-masing. Jadi nggak bisa lu banding-bandingkan. Ketika si orang ini bilang dia jadi sales hidupnya nggak makmur, dia nggak bisa menyamaratakan rezeki dia ke rezeki gua gitu. Buktinya teman-teman gua ada kan yang jadi sales sekarang, dia bisa beli mobil, dia bisa nikah, bahkan sampai habis nikah dia beli mobil, dia masih jadi sales gitu. Itu membuktikan kan berarti memang rezeki orang beda-beda kayak gue bilang tadi. Dan juga tergantung balik lagi faktor-faktornya. Apakah si orang yang tadinya pesimis ini, sama pekerjaan gua, dia segitu giatnya menggeluti pekerjaannya itu sebagai sales. Bisa jadi dia pemalas dulunya waktu jadi sales. Sedangkan orang yang teman gua ini, yang hidupnya makmur ini, dia tuh giat mati-matian kerja gitu loh, berusaha nyari pelanggan, berusaha ngejual produk. Kita kan nggak tahu, faktornya banyak, jadi nggak bisa gitu dibilang disamaratakan. Kayak nyokap gua masakannya enak, dia bikin mie ayam enak banget, jujur. Terus dia bikin kolak enak, bubur sumsum juara, nggak ada yang bisa nyaingin bubur sumsum emak gua buat gua kan. Tapi begitu disuruh jualan, dia selalu bilang, jangan, si ibu itu tetangga depan, dia juga pernah jualan begini gak laku, ya gue balikin lagi. Ya itu rezekinya dia,
Mungkin memang dia jalannya bukan di situ. Kenapa nggak coba dulu gitu? Karena rezeki orang kan beda-beda. Allah punya rezeki sendiri. Dia udah matok-matokin rezeki kita sendiri. Gitu loh. Sedangkan kalau kita nggak mau berusaha, ya mau ada apa yang datang rezekinya gitu, nggak ada. Emang orang udah ditentuin di jalan hidupnya sama Allah gitu kan, dari lahir, dari sebelum lahir malah. Tapi kan kalau kita nggak berusaha menggapai tujuan itu, ya mana kesampaian. Balik lagi ke pepatah orang-orang dulu, rezeki lu dipatok ayam. Kan gitu kan. Jadi ya udahlah, kalau emang menurut ada apa, misalkan emang pekerjaan seseorang itu nggak sesuai sama cara pandang kita nggak usah ngejatohin gitu, seakan-akan pekerjaan kita tuh hina atau kayak kurang bagus gitu di mata dia. Jangan, nggak ada yang tahu, men. Bahkan even pengangguran pun, kalau dia punya relasi, pengangguran loh ya, even pengangguran, seorang pengangguran yang katakanlah masa depannya nggak kelihatan lah, nggak apa, kalau nggak berusaha ya kan, kalau nggak mau berusaha kayak nggak akan ada jalan keluarnya gitu, nganggur aja seumur umur gitu kan. Tapi kalau misalkan dia berusaha dan ketemu relasi yang tepat, ada di lingkungan yang tepat, nggak ada yang bakal nyangka dia bisa jadi bos di 2 tahun 3 tahun ke depan. Kan gitu analoginya. Misalkan jangan pengangguran deh, kita ambil contoh lain. Misalkan tukang sapu gitu, misalkan kerja cuma nyapu doang, kebersihan gitu. Terus dia kebetulan kerja dapat bos yang dermawan, yang baik, yang yang baik hati lah gitu ibaratnya, yang loyal. Nggak ada yang tahu ketika ngelihat si tukang sapu itu dia kerjanya bagus, jujur, amanah, akhirnya dinaikin jadi kepala kebersihan, ya kan? Nggak ada yang tahu kan, gajinya nambah, punya anak buah, kerjanya cuma mantau doang, udah nggak usah capek-capek nyapuin lagi. Begitu jasa dia diingat sama bosnya, teman bosnya ada yang nyari tenaga kebersihan, direkomendasiin lagi ke orang itu gitu. Even itu cuma tukang sapu ibaratnya gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngalamin pekerjaan orang lain gitu. Baik lagi, don't judge books by its cover. Itu kalau istilah dalam bahasa Jawanya ya. Istilahnya gitu, men. Gue nggak habis pikir aja gitu. Makanya ya itu adalah dari orang sekitar gua gitu. Wah, ayo lo. Udah salah nendang bangsat. Emangnya boleh muter di sini? Perasaan ini bukan puteran dah. Tolol. Kayak gitu, men. Adalah orang terdekat sekitar gua. Untungnya bukan pasangan gua, bukan teman gua, bukan sahabat gua gitu. Untungnya dari circle lingkungan teman-teman gua semuanya pada support. Gitu. Bahkan sampai tadi gua ketemu mereka aja, mereka kayak seneng gitu. Wah, alhamdulillah deh udah dapet kerjaan, bagus tuh sales tuh. Cuma gitu pras, kalau harus giat, harus gacor biar dapat penghasilan gitu. Gitu kan enak, jadi kita termotivasi. Nanti ke depannya kalau misalkan emang gua pribadi ngerasa nggak cocok sama pekerjaan ini, itu urusan gua gitu. Itu jalan gua, pilihan gua mau kemana. Balik lagi gitu, gue nggak menutup, ya kita semua nggak ada lah yang mau menutup kemungkinan kalau emang dapat peluang yang lebih bagus ya kan. Nggak pasti kalau ada kesempatan yang lebih bagus kita ambil gitu. Cuma kan selama belum ada, ya manfaatin yang ada dulu lah. Gue aja kemarin pas sebelum dapat kerjaan, ya gue berusaha tiap hari ngonten gitu. Emang tujuan pertama gue pertama AdSense, nggak munafik gue, uang tujuan utama gue. Terus yang kedua juga biar supaya gue ada rutinitas, ada agenda dan schedule diri gue sendiri gitu yang tiap hari gue jalanin. Jadi gue disiplin selama gue nggak punya kerjaan gitu. Jadi ketika gue nanti dapat kerjaan, gue udah terbiasa bangun pagi, gue terbiasa sama tekanan. Bikin konten gini kan tekanannya juga banyak, apalagi kayak gue. Gearnya perlengkapan gue tuh nggak memadai. Gue pakai handphone yang udah rusak-rusakan ngeditnya. Handphone yang bisa ngedit sambil ngecas doang. Kalau dicabut casannya baterainya cepet ngedrop terus mati. Belum tombol on off-nya error, nyala mati mulu, keteken. Udah mendem gitu. Ada aja cobaannya. Itu tekanan buat gua supaya gua
nggak merasa mulus-mulus aja jalanin ini gitu. Jadi daripada mengoreksi pekerjaan orang atau mengoreksi rezeki orang, mendingan koreksi diri sendiri. Kita udah sesuai belum sama sama kemauan diri kita untuk mencapai angan-angan cita-cita yang kita pengen gitu. Kita udah ngelakuin apa nih untuk diri kita sendiri, meskipun itu sepele di mata orang, tapi kalau kita bisa gelutin dan itu jadi dijalani dengan komitmen dan konsisten, ya insya Allah ada hasilnya. Ngamen tuh pengamen, dia nyanyi modal main gitar doang, punya mental yang kuat, ngamen depan orang banyak nyanyi, bisa dapat duit banyak. Gue pernah ngalamin ngamen kok 2 jam dapat 100.000. Karena gue ngalamin yang namanya kita menjalani satu aktivitas atau kegiatan, kalau misalkan kita disupport dengan cara yang benar ya, itu bisa bikin nambahin semangat kita gitu. Ada energi positif yang bisa bikin kita makin berkembang ketika kita ngelakuin itu di depan orang-orang yang juga ngasih energi positif, respon positif. Contohnya misalnya kayak pas gue dulu pertama kali ngeband. Nggak pertama kali sih, gue ngeband, gue rekaman ada hasil lagu gue posting di internet. Alhamdulillah lagu itu ngejuarain berbagai macam lomba band ya. Itu kan hasil gue gitu. Ketika itu sampai ke saudara gue, gimana ceritanya nggak ngerti gue. Pokoknya lagu gue nyampe ke saudara gue dan gue kecewanya adalah mereka cuman respon mereka adalah seperti kayak gini, kayak C nyanyi C sekarang nyanyi C jadi artis C gitu kan, C kayak Ariel C bla 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 bla. Wih, benci banget gua sama kata-kata itu. Itu bukan ngasih support, itu ngeledek, itu ngenyek, malah ngerendahin gua. Itulah yang jadi alasan gua kenapa gua nggak mau nyanyi depan keluarga dan saudara-saudara gua. Gua mending nyanyi depan orang yang nggak gua kenal sama sekali. Even mereka nggak suka suara gua, bodo amat. Gua lebih pede kayak gitu. Benci banget gua digituin. Nggak ada hasilnya buat diri gua sendiri, gitu kan. Nggak mendorong gua biar semangat. Si Husni nih, TJR. Jadi gue lebih demen tuh kayak misalnya kayak kritik aja gitu sekalian. Kayak misalkan, oh Pras, ini udah bagus nih lagu lu, cuman suara lu kayaknya kalau di nada yang ini kayak kurang masuk deh, lu harus lebih direndahin lagi dikit, kayak gitu tuh lebih bagus tuh. Gue lebih demen kayak gitu. Kritik, bedain ya, kritik sama ngeledek. Kritik itu membangun, kalau ngeledek itu enggak. Ngeledek itu malah bikin mental kita hancur. Kalau kritik kan ibaratnya jadi dikasih tahu yang kurang apa, yang sarannya gimana biar supaya nutupi kekurangan itu gitu. Gue lebih demen begitu tuh daripada cuma cia-cia doang, cuy. Ya gitulah intinya. Pengen curhat aja gue, soalnya kadang-kadang gedek sama respon-respon orang gitu di luar sana. Apa sih cia-cia doang, ledek doang itu. Lu juga belum tentu bisa ngelakuin ini gitu kan. Kayak yang YouTube nih, simple kelihatannya kan, cuman kayak mungkin orang taunya modal naruh kamera ngoceh kayak di motovlog gitu kan, kayak gitu doang taunya ya. Coba rasain, taruh kamera di helm, banyak yang nggak pede. Gua pun awal-awalnya juga nggak pede, malu, takut dilihat orang, malu kalau dapat respon dari orang. Duh, lapar perut gua udah mulai keroncongan nih. Aduh, ada truk ayam anjir, baunya menusuk sampai ke kerongkongan ini, sampai ke paru-paru anjir. Tahan napas. Berasa mau nyelam gua tahan napas. Ya lega. Dia kata pakai masker tetap aja nembus anjir. Mereka tuh kayak bau-bau truk ayam tuh kayak terdiri dari partikel-partikel tajam yang bisa menusuk benda padat anjing. Oh, truk ayam lagi di sana. Truk chicken truk, oh dia belok kiri, aman. Ya. Menjauhlah kau. Wah, mau ngejar si Husni nggak dapet nih, udah jalan duluan dia. Udah melesat. Biasa sini macetnya. Pada keluar masuk gang itu tadi tuh.
Udah jarang ada bocah ini basuri di sini, biasanya banyak nih. Pada nyari basuri, bocah-bocah kecil. Udah nggak ada nih. Apa udah habis musimnya? Apa kalau musim liburan sekolah doang? Jam segini kalau lagi bukan musim liburan sekolah pada nggak dibolehin keluar. Tidur, ngapain lo keluar lo? Jadi apaan lo? Gitu pasti diomelin mamanya bapaknya. Oh, lawan arah nih biasa nih. Di sini mah langganannya lawan arah dari dulu nih. Gue pengen banget tuh Bang Loren Hutagalung sama Bang Helmi Paparox kesini, biar diganyang-ganyangin yang lawan arah gitu. Kadang-kadang nyebelin juga sih lagi macet lawan arah ya kan. Aduh. Nah, paling segini dulu konten gue kali ini. Ini konten khusus curhat. Ada yang pengen gue ceritain aja gitu kan. Konten khusus apa istilahnya, keresahan. Ya gitulah intinya. Ya thank you banget yang udah nyaksin sampai selesai. Thank you banget juga buat yang udah subscribe channel ini. Buat yang belum, jangan lupa subscribe. Buat yang baru datang, baru nemuin channel ini, buat yang baru nonton channel gua, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen supaya gua bisa menghasilkan konten-konten lain yang mungkin lebih berkualitas lagi atau menghibur lagi, bisa memberikan manfaat juga dari konten yang gua jalani gitu kan, yang gua sajikan ke kalian. Jadi kalian juga nggak cuma ngambil hiburannya doang, tapi juga ada hikmahnya. Tungguin video-video gue berikutnya, nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Sorry banget nih kalau misalkan gua jarang online di YouTube, jarang agak telat datang ke channel-channel kalian yang saling support sama gua karena gua ada kesibukan juga seperti yang kalian tahu. Jadi ya nanti tunggu aja, gue bakalan mampir ke sana kok, bakalan balas-balasin komentar kalian. Oke, thank you banget. Sekali lagi thank you banget. Gue pamit ya, udah mau nyampe rumah. See you on the next road.